kasih ya Tuhan, kami sangat rindu mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Kami datang semua di sini mendengar hikmat Tuhan, agar firman yang kami dengar baik benar, bebasnya tidak lalu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Firman yang saya ambil dalam pembacaan kita hari ini terambil dalam kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Karena hanya satu ayat, saya membacakan untuk kita semua. Ayat ke-8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian pembacaan kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam hidupnya. Salam. Shalom. Saya mengambil dari bacaan kita hari ini, saya mengambil tema kecil, yaitu apakah yang menjadi tuntutan Tuhan kepadamu. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita sebagai manusia, kita melakukan sesuatu di dunia ini tidak sesuai dengan tuntutan Tuhan. Kita melakukan sesuatu dengan keinginan duniawi kita tanpa kita melihat apakah sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi tuntutan Tuhan kepada saya dan saudara? Ada 3 tuntutan Tuhan, yaitu yang pertama, berlaku adil. Tapi saya mau bertanya kepada teman-teman, apa itu berlaku adil? Teman-teman ada yang bisa jawab, apa itu berlaku adil? Kalau satu dapat akan, nah satu tidak yang sama. Sama berat. Dia sama berat. Netral. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya. Berlaku adil itu berarti jujur dan tulus. Melakukan sesuatu dengan kejujuran dan ketulusan tanpa paksaan. Namun, saudara-saudara sadar atau tidak, di dunia ini sangat sulit untuk mendapatkan keadilan atau mendapatkan keadilan. Mengapa teman-teman? Mengapa keadilan dunia ini sangat rentan untuk didapatkan? Karena yang terjadi adalah ketidakadilan. Saudara-saudara, kebanyakan orang-orang menyalahgunakan keadilan dengan cara disogok, menggunakan keadilan ke memandang bulu, memandang latar belakang orang lain. Contohnya, ketika kita mau membantu orang lain, kita melihat saya bantu dia karena dia sahabat saya, dia teman saya, dia keluarga saya, dia kerabat dekat saya. Tapi teman-teman, keadilan yang sebenarnya itu tidak memandang bulu, tidak memandang latar belakang orang lain. Kita melihat bahwa kita semua itu ciptaan Tuhan. Di mata Tuhan itu semua sama. Tapi saudara-saudara, saya mengingatkan kita bahwa sebelum kita mengajarkan orang lain berlaku adil, terlebih dahulu kita berlaku adil dalam diri kita sendiri. Mengapa teman-teman? Karena pada saat kita mengajarkan orang lain berlaku adil, tetapi kita tidak melakukan keadilan dalam diri kita, semua sia-sia. Apa yang kita katakan kepada orang lain itu sia-sia. Maka itu teman-teman, kita berlaku adil dalam diri kita sendiri dulu, baru melakukan keadilan bagi orang lain. Yang menjadi tuntutan kedua yaitu setia. Tuhan menuntut kita sebagai umat manusia untuk setia. Setia artinya berpegang teguh dan taat. Bagaimana kita berpegang teguh terhadap keyakinan kita, terhadap kepercayaan kita. Berbicara mengenai setia berarti berbicara mengenai keimanan kita. Iman membuktikan kita untuk setia kepada Tuhan atau tidak. Tuhan membuktikan kesetiaan kita untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita harus setia akan komitmen kita kepada Tuhan. Apakah kita berpegang teguh
dan taat kepada komitmen kita dengan Tuhan atau tidak. Komitmen seperti apa teman-teman? Apa yang kita lakukan dengan Tuhan? Kita membuat komitmen dengan Tuhan dengan cara berjanji bahwa saya setia sampai mati. Namun dalam perjalanan kita menyimpang atas komitmen itu. Contohnya teman-teman, pada saat kita melayani Tuhan, di tengah perjalanan kita mendapat masalah, persoalan, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai mundur mengikuti Tuhan. Ada juga contoh bahwa ketika kita pada saat sakit, kita meminta Tuhan bahwa Tuhan saya mau sembuh. Tapi ketika Tuhan menyembuhkan kita lupa akan Tuhan. Kita tidak ingat Tuhan lagi. Dan juga kita meminta Tuhan untuk Tuhan saya mau berhasil dalam pendidikan saya mau mendapatkan berkat. Pada saat Tuhan mengabulkan itu, kita bukan bersyukur karena kita mengikuti Tuhan, tapi kita melupakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Apakah itu namanya setia teman-teman? Bukan, saudara-saudara. Setia dengan Tuhan, siap untuk pikul salib Yesus. Setia melayani Tuhan, mengikuti ibadah, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Tuntutan Tuhan yang ketiga ialah kerendahan hati. Teman-teman, berbicara mengenai kerendahan hati berarti berbicara mengenai karakter kita. Bagaimana karakter kita atau perilaku kita kepada sesama kita. Bagaimana kita menempatkan diri kita kepada saudara-saudara kita. Orang yang rendah hati berarti orang yang tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Apa yang kita alami, apa gelar kita, apa yang kita miliki, apa hikmat kita, tetapi kita harus tetap rendah hati. Jangan sombong akan apa yang kita miliki, jangan sombong akan apa yang kita dapatkan. Harus ingat bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan itu semua dari Tuhan. Bukan kehebatan kita, tetapi itu adalah kehebatan Tuhan, teman-teman. Kadang-kadang kita sebagai manusia kita berhasil dalam pendidikan atau mendapat berkat, kita menjadi sombong dan lupa akan Tuhan. Kita sudah, umpamanya contohnya ketika kita sudah berpendidikan tinggi, ketika orang lain kita ketemu orang lain kita tidak menghargainya, kita sudah hebat. Dan juga ketika kita mau merendahkan hati, kita harus siap menerima pendapat dari orang lain, masukan dari orang lain, motivasi dari orang lain. Seringkali ketika kita sudah merasa hebat, kita tidak mau menerima masukan dari orang lain. Kita merasa bahwa pendapat saya itu sudah betul, pendapat orang lain itu kamu itu tidak betul. Tapi sebenarnya ketika kita mau merendahkan hati kita harus menerima pendapat dari orang lain, kita harus mau menerima masukan dari orang lain, teman-teman. Firman Tuhan mengajak kita bahwa kita hari ini jangan merasa sombong. Apa yang kita miliki, jangan merasa sombong atas apa yang kita dapatkan. Karena semua yang kita dapatkan itu dari kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita terus mulai berhasil, kita terus merendah hati, teman-teman. Ketika kita mau merendah hati, kita harus menghargai orang lain, kita harus menghargai saudara-saudara kita. Saudara-saudara Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tekankan bahwa kita harus melakukan ketiga tuntutan ini: berlaku adil, setia, dan rendah hati. Sebagai pemuda kita harus berlaku adil, setia, dan rendah hati dalam hidup kita. Amin.